Yo guys, kembali lagi bersama gua Ken Wilboy. Di video kali ini gua akan membuat tips investasi atau trading emas bagi pemula yang paling menguntungkan. Jadi gimana nih caranya? Kan banyak orang tua terutama suka bilang, emas tuh bikin untung, emas tuh bisa bikin kaya, investasi emas tuh bagus dan lain-lain ya. Cuman caranya untuk anak muda sama orang tua itu agak sedikit berbeda. Strategi orang tua nggak bisa dipakai untuk anak muda. Dan strategi anak muda belum tentu juga bisa dipakai untuk yang orang tua. Berbeda, karena beda goal. Ya, baik profil resikonya, orang tua kan udah memiliki tanggungan, sedangkan anak muda itu belum. Itu otomatis strateginya jadi berbeda. Contoh utama apa? Kalau anak muda berarti bisa lebih beresiko dong. Beresiko tentunya dengan return yang lebih besar. Kan kalau namanya dunia trading atau investasi, dunia keuangan, semakin high risk, semakin high return. Nah, anak muda itu memiliki kesempatan karena belum memiliki tanggungan, belum ada tanggung jawab, belum punya keluarga, belum punya anak, apalagi yang masih single-single. Belum ada tanggung jawab apa-apa lah. Memiliki memiliki kesempatan untuk kita lebih berani dalam strategi investasi kita atau strategi trading kita. Trading sama investasi sebenarnya sama aja, cuman trading jangka pendek, investasi jangka panjang. Kalau trading beli, jual, beli, jual. Kalau investasi kan beli, jualnya lagi nanti. Pasti suatu saat dijual. Kalau nggak dijual ya buat apa? Kan ujung-ujungnya biar dapat duit ini ya, dapat duit. Cuman satu jual-jualnya lama, satu jualnya pendek. Cuman bedanya itu sih sebenarnya. Nah, anak muda itu bisa lebih agresif, beresiko. Karena misalnya sampai terjadi sesuatu pun belum ada tanggungan. Kalau udah orang tua ya pasti harus yang aman banget. Nah, makanya kalau terutama buat kalian nih, gue tahu di sini banyak yang nonton yang muda. Ini kesempatan sangat baik untuk kalian melipat gandakan kekayaan kalian. Ini semua lihat, ini kalau kalian lihat di depan saya ini duit. Ini duit semua. Ini hasil dari saya trading forex, terutama di market emas, market gold. Ya, sebenarnya hasilnya jauh lebih banyak lagi. Cuman ini aja yang ditaruh di sini untuk motivasi. Oke, jadi gimana sih? Ada kalau orang tua kan suka bilang, kita langsung masuk ya ke pembahasan. Ya apa sih anak muda nih, apa yang lebih high risk tapi high return? Ya karena kalau kita masih muda itu beda. Orang tua tuh goalnya pengen aset disebutnya defensif, strategi investasi defensif, asetnya aman. Kalau anak muda itu biasa cenderung lebih agresif. Yang penting ini duit gua nih 10 juta pengen ngelipat nih. Kalau bisa mah jadi 100 juta gitu. Kalau orang tua misalnya duitnya kan udah lebih besar-besar, cenderung lebih profil resikonya lebih rendah. Nah, kalau kalian mau yang agresif dan high return, otomatis high return, gua saranin kalian investasi emas pakai leverage. Apa itu leverage? Leverage itu daya ungkit. Jadi kalian minjem uang broker. Ibaratnya misalnya pakai leverage 1:100, berarti kalian bisa beli emas 100 kali lipat dari duit yang kalian punya. Misalnya duit kalian punya 1 juta, kalian bisa beli emasnya 100 juta. Jadi, begitu naik harganya 1% aja harga emas, duit kalian udah double. Kan naik 1% sama dengan naik 100. Kan kali 100. Apalagi dengan leverage 500. Naik 0,2% aja bisa untung 100%. Akan tetapi kalau turun 0,2% aja bisa untung, bisa rugi 100%. Nah, itu yang disebut high risk, high return. Tapi profil resiko itu bisa diturunkan dengan adanya ilmu. Makanya dibutuhkan edukasi. Nah, gua saranin kalau buat anak muda di sini yang mau mulai investasi emas, anak muda di bawah umur 30. Kalau menurut gua pribadi, gua saranin pakai leverage tertinggi di investasi emas di broker forex. Kenapa? Karena kalau leverage tinggi otomatis duit return bisa lebih besar dong. Modal gua 10 juta bisa beli emas. Kalau pakai 500 kali leverage, modal 10 juta bisa beli emas 5M. Seharga Ferrari. Cuman modal 10 juta. Kebayang harga emas naik dikit aja. Udah untung banyak, 500 kali lipat. Ya, tetapi tentu dengan resiko. Tapi resiko bisa diminimin. Ada strateginya biar kita nggak pernah kalah. Ibaratnya loss pun nggak akan sampai habis. Ada strateginya. Itu namanya money management. Yang dimana diajarin sangat dalam di dalam kelas KFX. Kelasnya linknya ada di deskripsi kalau kalian mau. Ini buat bantu kalian. Nah, itu yang gue lakukan selama ini. Gue trading emas. Bahkan bukan istilahnya udah bukan investasi lagi. Bahkan trading. Sama aja sebenarnya. Tapi trading itu lebih jangka pendek. Nah,
Kalau di broker emas atau di broker forex, kita investasi emas di broker forex, kita itu bisa dapat keuntungan juga dari harga. Selain leverage, keuntungan yang kita dapat itu kita harga turun, kita bisa profit. Nah itu, kalau beli emas batangan, harus harganya naik, baru kita profit. Sedangkan kalau kita investasi emas di broker forex, udah mau kita pakai leverage, kedua harga turun kita bisa profit dengan namanya posisi short. Jadi dua arah, market lagi naik, market lagi turun, kita dua-duanya bisa profit. Kok bisa? Karena short itu sebenarnya kita minjem duit broker. Jadi gini, konsepnya ya, short tuh buat yang pemula banget, short itu semakin turun semakin profit. Jadi ibaratnya tuh kalau konsep short selling tuh kita minjem emasnya broker, terus kita jual di harga segitu. Misalnya harganya 1000, turun dia ke 900. Nah, pas 900 kita beli lagi dari market, emasnya dikembaliin ke broker. Jadi kita dapat selisih itu, selisih harganya. Ditambah kita dengan leverage. Leverage itu uang pinjaman broker. Jadi kita modal 1 juta bisa mainnya atau tradingnya 500 juta. Atau investasinya 500 juta. Gila kan? Itu namanya dengan leverage. Terus ada lagi yang nanya, jadi strateginya gimana? Oke, saya mau nih, gimana? Oke. Sebelum gua bahas strateginya gua yang gua pakai apa, gua akan kasih lihat dulu. Hari ini gua trading dan investasi emas ya. Trading, terserah kalian mau sebutnya trading atau investasi. Tapi hari ini dari market XAUUSD atau dari gold, gua profit 1.400 US dollar ya. Ini kalau dirupiahkan berarti sekitar 20 juta rupiah. Hanya dari HP loh. Padahal ini marketnya lagi turun ya. Market emas tuh lagi turun. Tapi gua malah profit 1.400 US dollar. Karena gue menggunakan posisi short selling. Jadi semakin turun, semakin profit. Dan juga gue pakai leverage 1:500. Yaitu 500 kali lipat dari modal. Nah, strateginya apa yang gue pakai? Sini, gue bahas strateginya ya. Strategi yang gue pakai untuk trading atau investasi emas di broker forex, bahkan bukan cuma emas, di market forex lainnya, itu salah satunya ini adalah teknik golden cross. Golden cross ini terdiri dari golden cross dan dead cross. Apa bedanya? Golden cross itu ketika market menembus dari bawah ke atas. Seperti ini. Ini golden cross. Ya, kalian lihat. Jadi strategi ini menggunakan dua indikator moving average 5 dan 50. 5 otomatis lebih volatil, lebih naik turun. Kalau 50 otomatis lebih landai naik turunnya. Karena 50 berarti adalah rata-rata dari 50 candle terakhir. Kalau 5, moving average 5, seperti namanya moving average berarti adalah rata-rata harga dari 5 candle terakhir atau dari 5 candle sekitarnya. Nah, strateginya itu sebenarnya simpel ini. Kalau market tembus dari bawah ke atas, berarti market sedang berubah arah dari arah downtrend atau sideways menjadi uptrend. Nah, dan kalau tembus dari atas ke bawah, berarti market sedang berubah arah dari uptrend menjadi downtrend. Seperti ini ya. Ini kan lagi uptrend tuh, up. Kita bisa lihat, kalau tarik garis besar, garisnya naik. Lihat nih, tuh naik kan, set. Kemudian di sini melakukan yang ada namanya dead cross. Dead cross adalah penembusan dari atas ke bawah. Jadi moving average 5 melakukan dead cross terhadap moving average 50. Tuh tembus, boom. Yang artinya menandakan market sudah berubah dari arah uptrend menjadi downtrend. Nah, kita open posisinya gimana? Cara open posisinya, biasa gua ketika uptrend, gua utamakan posisi buy. Jadi gua akan mencari entry point untuk posisi buy. Ketika lagi downtrend, gua akan mencari entry point atau titik masuk, titik open posisi untuk posisi sell. Seperti sekarang. Dan cara entry masuk atau entry buy atau sell gimana? Nah, biasa kalau market lagi downtrend, gua akan entry sell ketika moving average 5-nya menyentuh moving average 50. Contoh di sini. Ya, kadang nggak usah menyentuh benar-benar. Cukup ada candle yang menyentuh seperti ini nih. Candle-nya walaupun ekor doang nyentuh panjang, moving average-nya belum nyentuh, tapi candle-nya udah nyentuh. Nah, gua akan melakukan open posisi sell. Mungkin di hold selama beberapa jam atau seharian. Nah, jangan lupa kalian selalu pakai stop loss dan take profit. Dan sebaliknya, kalau market lagi uptrend, gua akan open posisi buy ketika candlestick menyentuh garis moving average 50 dan menjadikan moving average 50 itu sebagai titik support. Support tuh garis batas bawah. Seperti ini, lihat. Di sini ini support,
Terus di sini ini support lagi, lihat. Moving average-nya jadi support kan? Moving average Moving average 50-nya jadi support. Nah, di sini jadi support, di sini jadi support, di sini jadi support. Nah, ketika menyentuh titik support moving average 50, di sanalah gua akan open posisi buy. Kalau market lagi uptrend. Kalau lagi downtrend seperti sekarang nih, seperti sekitar 1 bulan terakhir, gold sedang downtrend, gua akan jadikan moving average 50-nya sebagai titik garis resisten. Resisten itu garis batas atas. Jadi ketika menyentuh sell, tapi jangan lupa breakout atau golden cross atau dead cross itu bisa terjadi. Kalau breakout dari bawah ke atas berarti artinya golden cross. Itu istilahnya ya. Kalau breakout atau penembusan dari atas ke bawah seperti di sini nih, misalnya contoh di sini dari atas ke bawah kan, boom, tembus tuh garis kuningnya. Lihat moving average 5-nya tembus yang moving average 50, boom. Ini namanya dead cross, berarti berubah arah dari uptrend jadi downtrend gitu. Hati-hati, makanya kita kan nggak pernah tahu nih kapan terjadi golden cross, kapan terjadi dead cross. Makanya harus selalu pakai stop loss. Jangan pernah lupa pakai stop loss. Jadi trading tuh sekalian take profitnya ya. Jadi jangan lupa stop loss paling penting, kedua penting take profitnya juga dipasang. Stop lossnya di mana biasa? Nah, stop loss yang aman itu menurut gua setengah dari take profit. Jadi selalu rasionya 1:2. Supaya kalau kita win loss-nya misalnya profit sama loss-nya 50-50, 50-50, kita ujung-ujungnya masih tetap profit karena risk to reward rasionya 1:2. Seperti itu. Kalau kalian ada pertanyaan lagi seputar dunia trading atau kalian mau belajar dari nol sampai benar-benar mahir supaya bisa profit juga, kalian bisa klik linknya di deskripsi. Ribuan orang udah berhasil dan juga kalian akan dapat signal setiap harinya seumur hidup. Ya, linknya di deskripsi. Sekarang lagi promo 99.000 seumur hidup. Thank you for watching. Jangan lupa untuk like, subscribe, dan klik lonceng. Dan salam cuan.